Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Apa kabar hari ini Bapak Ibu Saudara? Dahsyat luar biasa, puji nama Tuhan, kita bersyukur. Kita boleh ada pagi hari ini semua karena anugerah Tuhan. Kita bersyukur kita boleh diberi kesempatan untuk beribadah, memuji, memuliakan Tuhan dan memperingati Paskah di mana Yesus Kristus bangkit dari kematian, menyediakan tempat bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Haleluya, mari kita mau siapkan hati kita. Yesus Kristus Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur karena Engkau baik atas hidup kami. Syukur untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan. Ini setiap kami Bapa umat-Mu. Kami rindu datang beribadah kepada Tuhan. Memuji Tuhan, meninggikan Tuhan. Sebab hanya Engkau Yesus Tuhan, satu-satunya yang layak kami tinggikan. Terima kasih Bapa, sucikan, kuduskan, layakan setiap kami. Ambil alih tempat ini, ambil alih seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Roh Kudus, kami bebaskan Engkau bekerja di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin, terima kasih Yesus Tuhan. Glory. Memandang kepada kemuliaan-Mu Tuhan, karya-Mu yang begitu besar atas hidup kami. Yesus.
Segala pujian, hormat, Tuhan berikan yang bangkit menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku, maka setiap jiwa memujamu. Jiwa memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Layak ditinggikan, layak dipuji, layak dimuliakan. Syukur bagi-Mu, segala hormat kami bawa bagi nama-Mu. Haleluya, hosana bagi Raja, hosana bagi Yesus yang duduk di tahta. Segala kemuliaan, hormat, pujian, syukur. Layak Engkau Tuhan, layak Kau kami muliakan, layak nama Yesus ditinggikan. Syukur, hosana, segala pujian, dahsyat Engkau Tuhan, ajaib nama-Mu. Yes God, layak Engkau Tuhan kami tinggikan, layak Engkau Tuhan terima segala kemuliaan, layak Engkau Tuhan. Yes God, hanya Kau Yesus Tuhan, layak kami tinggikan. Besar perbuatan-Mu Tuhan, ajaib nama-Mu. Yes God, amin. Segenap jiwa memuji Engkau Tuhan, segenap suku bangsa datang memuji dan menyembah kepada-Mu. Layak Kau Tuhan. Segala kemuliaan, satupun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan. Tuhan ku tinggikan. Dan kasih Kristus Ibu Gembala bawa kita berdoa. Yesus Kristus Tuhan, kekal mulia dan luhur, berkorban bagiku. Jiwa memuja, menyembah
kemenangan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau yang membebaskan kami, Engkau yang melepaskan kami. Dan pagi hari ini Tuhan, layaklah Engkau ditinggikan, layaklah Engkau dimuliakan di tengah-tengah umat-Mu. Kau Raja yang kekal, ajaib namamu Tuhan. Inilah setiap kami jemaat-Mu yang datang di hadapan-Mu Bapa. Kami rindu Engkau Tuhan. Kami rindu berjumpa dengan-Mu dalam ibadah kami. Kami rindu mengalami-Mu Tuhan, mengalami kuasa-Mu, mengalami hadirat-Mu, kasih-Mu, memenuhi setiap hati kami. Bapa, terima kasih ini kami jemaat-Mu Tuhan. Segala kemuliaan, hormat bagi Tuhan. Di momen dimana kami meraih Engkau, terpujilah Engkau Bapa. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami siap memuliakan Engkau Tuhan. Kami tinggikan Engkau Raja di atas segala raja. Di dalam nama Tuhan. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saya percaya kita semua bersuka cita di tempat ini. Amin. Haleluya. Mari kasih tos kiri kanan saudara, katakan Yesus kita dahsyat. Sebab Dia hidup ada hari esok. Sebab Yesus hidup ada pengharapan. Dan kita adalah orang-orang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Haleluya. Berkatakan berkat dan berkat.
tinggi pajinya, paji kemenangan. Ku menang, mari serukan ku menang. Ku menang, ku menang. Amin. Haleluya. Haleluya. Kami persilakan jemaat Tuhan boleh duduk kembali. Puji nama Tuhan. Kita percaya sebagaimana pujian ini, kita adalah orang-orang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Karena kuasa kebangkitan memulihkan setiap kita. Haleluya. Mengubahkan pribadi kita menjadi pribadi yang baru di hadapan Tuhan. Yes, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan. Terima kasih untuk karya Tuhan yang begitu besar atas hidup kami. Kami yang tidak layak Engkau melayakkan kami. Dan hari ini biar setiap kami mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Hidup kami diubahkan, hidup kami dipulihkan karena Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Kasih-Mu yang sempurna memulihkan setiap kami. Amin. Yes Tuhan, syukur bagimu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku, pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Yesus Tuhan, terima kasih. Kasih-Mu Tuhan sungguh tak bersyarat. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang telah ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Jemaat Tuhan, kami jemput untuk bangkit berdiri. Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, Ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan, tinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima
kasih terpujilah Tuhan Yesus. Ku tinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima. Terpujilah Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan, Engkau bertahta atas pujian kami. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima. Terpujilah Engkau Raja di atas segala raja, kami tinggikan namamu. Amin. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih dalam lubukku. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah, terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Yesus, terpujilah Engkau yang sudah menang, Engkau yang sudah bangkit, yang memberikan pengharapan yang pasti, yang memberikan kemenangan bagi setiap kami orang percaya. Hari ini kami boleh memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Seluruh umat manusia, seluruh gerejamu yang ada di muka bumi, hari ini memproklamirkan bahwa Yesus sudah bangkit dan menang dan mengampuni setiap dosa orang-orang percayamu Tuhan. Kami bersyukur hari ini boleh bersama-sama ada di tempat ini untuk menikmati kehadiranmu, untuk menikmati lawatanmu. Dan biarlah kami semua yang hadir, dari yang kecil sampai yang muda sampai yang tua, boleh mengalami Tuhan di tempat ini, berjumpa secara khusus, berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus. Terlebih firman-Mu sebentar akan kami dengar, dan biarlah Engkau berbicara kepada kami sekalian, agar firman-Mu ini akan membawa kami lebih lagi mengenal-Mu Tuhan secara pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan duduk saudara-saudara. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Haleluya. Hari ini adalah hari di mana setiap orang percaya boleh memperingati hari Paskah, di mana Paskah adalah hari kemenangan bagi setiap orang percaya. Yesus yang sudah bangkit dari kematian. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 57 di sana dikatakan, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Orang yang ada di dalam Kristus
akan mengalami kemenangan demi kemenangan dalam hidup ini. Apapun yang kau alami hari-hari ini, persoalan apapun, kalau engkau bersama dengan Tuhan Yesus, engkau akan mengalami kemenangan. Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kita semua. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan saya ambil dalam Injil Markus pasal yang pertama, ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Gitu ya. Injil Markus pasal 16 tentang kebangkitan Yesus. Ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Saya akan membaca ayat yang ganjil, saudara-saudara boleh membaca ayat yang genap. Sudah siap? Haleluya. Amin. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakubus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus yang mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Amin, haleluya. Inilah fakta sebenarnya tentang kebangkitan Yesus. Bahwa Yesus sungguh bangkit dari kematian. Jadi bukan dicuri mayatnya, bukan hilang begitu saja, tapi Yesus sungguh bangkit. Dan yang menyaksikannya di sana adalah Ibu Maria Magdalena dan Maria Ibu Yakubus serta Salome. Ini wanita-wanita yang pertama yang mendengar tentang kebangkitan Yesus itu. Amin, saudara-saudaraku ya. Jadi sekali lagi bahwa fakta kebangkitan Yesus itu betul-betul nyata. Jadi bukan isapan jempol, bukan dongeng. Walaupun banyak orang berkata mayat Yesus dicuri gitu kan. Ada juga yang menyerupai Yesus gitu, wajahnya yang bangkit. Tapi kita akan kembali kepada Alkitab. Firman Tuhan yang hidup pada pagi hari ini. Katakan di sana mereka wanita-wanita inilah yang menyaksikan, yang mendengar dari malaikat sendiri bahwa Yesus itu telah bangkit. Pagi-pagi benar mereka hari pertama minggu, mereka pergi untuk merempahi Yesus, gitu ya. Mereka membeli rempah-rempah. Ini saudara-saudara, kalau konteks Indonesia bukan rempah, tapi wewangian, bunga, apalagi saudara-saudara, ya pokoknya yang bentuknya wangi gitu ya. Apalagi hari Jumat, hari Sabtu kemarin ramai sekali itu di PAL 2 dan PAL 12. Yaitu bentuk, kalau kita sebagai orang percaya, kalau kita ke makam itu
sebagai bentuk penghormatan kasih kita kepada orang tua kita. Bukan berarti kita di sana harus berdoa dan lain sebagainya. Tapi itu bagaimana kita bentuk kasih kita. Kita nyatakan dalam merawat makam orang tua kita. Haleluya. Nah, jadi saudara-saudara, para wanita-wanita ini membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur meminyaki Yesus. Tapi saudara-saudara, di tengah jalan mereka berunding. Wanita-wanita ini berpikir bagaimana ya nanti kalau kita mau masuk, kita menggulingkan batu yang besar itu, apakah kita bisa? Gitu kan. Ya wajar aja saudara-saudara, karena para wanita-wanita ini adalah wanita yang bukan gagah perkasa gitu ya. Kuat, batunya besar gitu ya. Gak mungkin mereka bisa menggulingkan. Secara akal gitu saudaraku ya. Tetapi mereka punya sebuah keyakinan. Coba saudara, mereka punya keyakinan. Mereka udah beli rempah-rempah itu. Padahal dalam benak hatinya, bagaimana nanti kita bisa menggulingkan batu yang besar itu? Yang penting beli rempah-rempah, gitu kan? Masalah bisa masuk atau tidak, itu nomor 2 gitu kan. Yang penting datang dulu. Itu saudara-saudara ya. Jadi mereka dalam pikiran mereka ada berpikir merasa ragu gitu ya. Bisa nggak kita masuk ke sana gitu kan? Nah di situ saudara-saudara, bisa nggak mereka masuk ke dalam kubur di sana dan menggulingkan batu bagi kita dari pintu kubur itu? Dan ayat yang keempat, tetapi ketika mereka melihat dari dekat, apa yang terjadi saudaraku? Tampaklah batu yang memang sangat, dikatakan di sana, memang sangat. Itu bisa digambarkan sendiri Bapak Ibu dalam pikiran kita. Memang sangat besar. Sudah terguling. Siapa yang menggulingkannya? Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih di sebelah kanan, dan mereka sangat terkejut. Ya, siapa yang gak terkejut saudara-saudara ya? Tiba-tiba mereka ke makam melihat pakaian putih. Ini hantu atau apa gitu kan? Kalau pikiran manusia gitu ya. Saudara-saudara, kalau pergi ke makam tiba-tiba melihat orang yang berpakaian baju putih, pikiran kita yang pertama apa nih? Ya saudara bisa jawab sendiri gitu ya. Dan ini saudara yang terjadi. Tetapi seorang muda itu, malaikat itu berkata, jangan takut. Amin. Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Wow, luar biasa. Berikan kemuliaan bagi dia, saudara-saudaraku. Jangan takut, dikatakan di sana. Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Wow, luar biasa. Malaikat memberikan sebuah kesaksian bahwa Yesus telah bangkit. Jadi asumsi mayat Yesus dicuri tidak benar. Firman Allah, firman berkata, Yesus telah bangkit. Tetapi sekarang katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea di sana. Kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakan kepada kamu. Yang sangat menarik saudaraku. Ayat 7 nih. Tetapi sekarang pergilah. Katakanlah kepada murid-muridnya. Dan kepada siapa? Petrus. Saya dari beberapa hari lalu saya merenung. Kenapa gak cukup katakanlah, sampaikan kepada murid-muridnya, kan cukup gitu ya. Cukup kepada murid-muridnya. Tetapi di sini ada tambahannya. Dan kepada Petrus. Haleluya, luar biasa ini. Kita akan belajar bersama-sama Bapak Ibu ya. Haleluya. Jadi kita akan melihat di sini beberapa kebenaran Yesus yang sudah bangkit.
Ini memberikan beberapa aspek penting bagi orang percaya tentang kasih, panggilan, dan janji Kristus yang bangkit kepada pengikutnya. Kita akan melihat di sini saudara. Yang pertama, kita akan melihat bagaimana ayat ini berbicara hari ini kepada kita sehubungan dengan kebangkitan Kristus. Undangan Kristus setelah bangkit. Yesus mengundang kita pagi hari ini untuk datang kepada Dia. Yang pertama, berita kebangkitan harus disampaikan. Berita kebangkitan Yesus harus disampaikan. Tetapi sekarang pergilah, dikatakan ayat yang ke-7. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Jadi yang pertama, bahwa kebangkitan Yesus ini membawa kita kepada sebuah pemahaman. Yang pertama, bahwa kebangkitan Yesus harus disampaikan. Harus disampaikan. Amin saudaraku ya. Sampaikan. Malaikat memberikan perintah yang jelas kepada para wanita-wanita itu. Pergilah. Katakanlah. Ini sebuah kalimat yang sangat urgens. Yang sangat penting. Betul Bapak Ibu? Kalau sudah berkata pergilah, katakanlah. Ini sebuah kalimat yang sangat penting. Sangat penting. Jadi kita harus memberitakan ini, menyampaikan berita kebangkitan Yesus. Ini menunjukkan sebuah urgensi yang penting, berita yang harus disampaikan. Setelah kebangkitan, hal yang pertama yang diinginkan Kristus adalah agar murid-muridnya mengetahui bahwa Ia hidup. Itu yang penting. Pergi. Sampaikanlah itu. Pergi, katakanlah itu. Jadi supaya ketika berita ini disampaikan, bahwa murid-muridnya percaya bahwa Yesus telah bangkit dan hidup. Beberapa poin yang perlu direnungkan di kita pagi hari ini. Berita Injil, berita kebangkitan bukanlah sesuatu yang bisa kita tunda. Berita kebangkitan bukanlah sesuatu yang bisa kita tunda. Harus kita beritakan, harus kita sampaikan. Dan para wanita itu saudara-saudara dikatakan mereka segera pergi dan memberitakannya. Demikian juga bahwa Injil tentang kebangkitan Yesus adalah berita yang sangat penting. Sampaikanlah itu. Bahwa Yesus, Tuhan yang kusembah itu, bangkit dari kematian. Ini yang membedakan. Nabi-nabi mati, tapi tidak bangkit lagi. Rasul-rasul semuanya mati, tetapi tidak ada kebangkitan. Tapi Yesus, Dia mati, dikubur, dan hari yang ketiga bangkit. Haleluya. Ini saudara, ini yang membedakan antara nabi-nabi dan rasul-rasul. Bahwa Yesus itu adalah Tuhan. 100%. Dan kita harus meyakini ini. Aku yakin sepenuhnya bahwa Yesus yang kusembah itu adalah Tuhanku yang hidup. Kalau kita saudara-saudara memiliki sebuah pemahaman seperti ini, saudara tidak akan takut untuk menjalani hidup ini. Karena engkau punya Tuhan yang hidup. Yang setuju katakan amin. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Ya kan? Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu
Dia pegang hari esok. Hidup jadi apa? Berarti sebab dia hidup. Betul kan saudaraku? Sebab Yesus hidup ada hari esok. Sebab Yesus hidup ada kemenangan dalam hidupmu. Sebab Yesus hidup ada kehidupan yang kekal bagi setiap orang yang percaya. Haleluya. Beritakanlah kebangkitan ini. Ini berita yang sangat baik. Berita yang sangat membawa damai, sukacita saudara-saudara. Karena umumnya setiap manusia mau selamat. Ya kan? Umumnya manusia mau masuk surga. Neraka diciptakan Tuhan, dijadikan sebenarnya itu saudara-saudara untuk orang-orang yang tidak percaya. Sebenarnya bahwa Tuhan mau, Yesus mau, semua orang percaya dia sebagai juru selamat satu-satunya, tidak ada yang lain. Dan setiap orang yang percaya, Alkitab katakan engkau akan memperoleh hidup yang kekal. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia tidak akan mati walaupun dia akan hidup walaupun sudah mati. Ini saudara-saudaraku. Jadi berita kebangkitan itu harus disampaikan. Diceritakan dengan jelas. Dan jangan ditunda-tunda lagi. Yang kedua saudara-saudara. Kasih Kristus kepada Petrus tak pernah gagal. Amin saudaraku. Kasih Allah, kasih Kristus terhadap Petrus tidak pernah gagal. Petrus adalah murid pertama. Ketika dia sedang menjala ikan. Yesus panggil. Engkau akan menjadi penjala manusia. Dan Petrus ini murid yang beda dengan murid yang lain. Dia sangat agresif. Ya saudara-saudara. Ketika Yesus menyampaikan bahwa dia akan menderita. Yesus akan disalib. Yesus akan saudara-saudara? Ditangkap dan dianiaya. Dan kamu semua akan tergoncang imanmu, kata Yesus. Tapi Petrus berkata apa saudaraku? Sekali-kali aku tidak akan tergoncang imanku. Itu. Sekali-kali aku tidak tergoncang imanku. Luar biasa ya. Petrus adalah murid yang pertama. Dan Yesus sungguh mengasihi dia. Katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Perhatikan saudara-saudara. Murid-muridnya dan kepada Petrus. Mengapa Petrus disebutkan secara khusus? Ini yang penting bagi kita. Mengapa Petrus disebutkan secara khusus? Bukankah cukup sampaikan kepada murid-muridnya? Kalau udah murid-muridnya kan ke-12 itu ya. 11, satunya kan sudah bunuh diri. Siapa itu yang bunuh diri? Yudas. Sampaikan, cukup. Tapi ini ada tambahan, sampaikan. Dan kepada Petrus. Mengapa Petrus secara khusus? Ini bukan sekedar tambahan yang tidak berarti. Petrus adalah murid yang telah menyangkal Yesus 3 kali sebelum penyaliban. Betul? Sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkal aku 3 kali, Petrus. Ketika Yesus di bawah, diadili. Seorang berkata, kamu kan salah satu murid Yesus. Oh enggak, tidak. 1 kali. Kamu kan salah satu murid Yesus. Oh enggak, 2 kali. 1 lagi. Kamu kan pengikutnya juga. Oh enggak, 3 kali. Berkokoklah ayam 3 kali. Jadi Petrus adalah salah satu murid yang pernah menyangkal Yesus 3 kali sebelum penyaliban. Ia pasti merasa sangat bersalah. Tidak layak. Ketika dia mendengar berita kebangkitan. Ketika Maria Magdalena, Maria dan Salome memberitakan Petrus. Aku telah ke kubur Yesus. Dan batu yang besar itu telah terguling. Dan ada seorang muda berpakaian putih. Dia berkata, sampaikan kepada murid-muridnya. Dan kepada juga kamu.
dia akan merasa bersalah. Dia pernah menyangkal Yesus 3 kali. Tapi kasih Yesus tidak pernah gagal terhadap Petrus. Walaupun Petrus menyangkal Yesus 3 kali, tetap Yesus menyapa, sampaikan kepada muridku Yesus Petrus. Itu saudara-saudara. Kasih Yesus itu begitu dalamnya. Cinta Yesus begitu dalamnya terhadap Petrus. Katakan kepada Petrus, aku telah bangkit. Ini saudara-saudara. Yesus mau supaya Petrus mempercayai bahwa akulah Tuhan, akulah Mesias yang sudah bangkit. Dengan menyebut Petrus secara khusus, Yesus ingin mengkomunikasikan. Yesus ingin mengkomunikasikan kasihnya yang besar, cintanya yang besar. Pesan ini seolah-olah pastikan Petrus tahu. Pastikan Petrus tahu bahwa ia telah bangkit. Dan dia masih bagian dari muridku. Petrus tetap muridku. Walaupun dia nakal. Walaupun kadang-kadang susah diatur. Tetap muridku. Saudara-saudara, ini berbicara dalam diri kita. Kita jangan pernah berpikir bahwa Allah itu pribadi yang kudus. Allah itu pribadi yang suci. Dia tidak bisa menjangkau hidup kita. Allah itu walaupun kita jatuh dalam dosa, dia tetap mencintai kita. Dia tidak pernah gagal untuk mengasihi umat manusia. Betul Bapak Ibu? Kalau kita melihat masa lalu kita, hidup lama kita, siapa kita ini? Siapa saya? Saya gak pernah berpikir jadi seorang hamba Tuhan. Betul Bapak Ibu? Saya dulu dititip di panti asuhan. Saya pikir saya gak punya harapan. Saya kelas 5 SD ditinggal orang tua. Saya waktu itu menangis, sedih. Gimana hidup saya nanti? Saya puji Tuhan saudara-saudara, masa muda saya dijagai Tuhan. Saya dilindungi Tuhan. Dalam pergaulan pun saya gak pernah ngikut-ikutan. Walaupun teman-teman saya, sejaman saya waktu itu, banyak yang ingin mempengaruhi. Ayo kita ini, dulu kan obat itu sudah ada. Yuk kita ngerokok, gak ada. Pernah saya saudara-saudara satu kali, ya, yuk kamu kalau nggak ngerokok kamu nggak laki loh, nggak jantan kamu. Ini saudara-saudara naluri seorang laki-laki ketika ditawarin begitu, tapi saya tetap bisa hidup dalam kekudusan. Saya nggak mau mengotori tubuh saya nggak mau mengotori. Dan sampai saya dipanggil Tuhan untuk melayani. Artinya panggilan saya terhadap pelayanan. Tuhan memanggil saya itu dengan jelas. Bahwa kamu kupersiapkan untuk melayani aku. Dan saya ingat sekali pesan ini disampaikan kepada saya. Salah satu ibu rohani. Kamu itu adalah anak yang sudah diserahkan kepada Tuhan. Orang tuamu bilang kalau kamu panjang umur, hidup, gak mati, kamu harus jadi hamba Tuhan. Jujur saudara-saudara, kakak saya saat yang pertama perempuan, kakak saya yang kedua perempuan. Semuanya dipanggil Tuhan.
Dan secara orang tua pasti khawatir, ini satu-satunya yang lahir laki ini. Yang ketiga, jangan-jangan mati lagi. Maka dibawalah saya ke pendeta, didoakan. Dan sampai hari ini saya tetap hidup, itu karena Tuhan. Beberapa kali, satu kali saya mau mati saudara-saudara. Saya tenggelam di sungai. Saya gak bisa renang, mohon maaf. Sampai sekarang pun gak bisa renang. Tapi karena Tuhan, saya udah nggak tahu itu ke dalam saudara-saudara. Sudah gelebek itu air. Gak bisa lagi bangkit. Gak bisa lagi loncat-loncat. Tapi ada seorang yang langsung terjun ke air. Nyelam langsung diangkat saya. Langsung dicungkirkan. Saya gak tahu apa-apa waktu itu. Itu saudara-saudara. Itulah pertolongan Tuhan. Bahwa apa yang diinginkan orang tua saya tidak akan pernah gagal. Bahwa kamu harus jadi hamba Tuhan. Ini saudara-saudara. Bagaimana Tuhan pun memandang saudara. Dia tidak akan melihat masa lalumu. Mungkin masa lalumu terlalu buruk. Masa lalumu terlalu suram. Tidak mungkin bisa diampuni. Tapi Petrus lebih parah. Dia tidak mengakui Yesus sebagai Mesias. Bukankah kamu muridnya? Oh tidak, aku tidak kenal loh. Tapi ketika kebangkitan Yesus, justru Petrus yang dicari. Sampaikan kepada Petrus. Kasih Kristus itu tidak akan pernah gagal terhadap saudara. Sampai hari ini. Kasihnya itu akan terus. Dia tidak akan pernah pudar cintanya kepada saudara dan saya. Amin saudaraku ya. Dia selalu mencintai saudara loh. Betul. Kalau kita melihat dia, aduh Tuhan kok luar biasa. Kalau aku sampai hari ini ada, itu bukan karena aku bisa. Kalau aku bisa melakukan segala sesuatu, itu bukan karena aku, tapi Tuhan. Ini bukti cinta Tuhan terhadap kita. Dan salah satu bukti yang besar itu, dia rela mati bagi saudara dan saya untuk mengampuni dosa kita sekalian. Bukankah ini bukti cintanya yang besar? Betul? Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Amin. Tak kau pandang hina yang kasih ya Tuhan, pengampunanmu, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Hanya pengampunan Yesus yang bisa memulihkan saudara-saudara. Yang ketiga, saudara-saudara. Dan yang ketiga adalah Kristus mendahului kita. Ia mendahului kamu ke Galilea. Saudara-saudara, sebelum Yesus disalibkan, dia sudah sampaikan kepada murid-muridnya bahwa akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Ini saudara, sebelum Yesus dibangkitkan. Jadi apa yang dikatakan Yesus itu betul adanya dan terjadi. Jadi saudara-saudara, kalau saya menyelidiki firman Allah, apa yang dikatakan Yesus itu pasti terjadi. Ketika mereka melakukan perjamuan malam, Yesus gak tahu kemana, murid-muridnya bingung kemana kita harus melakukan perjamuan malam ini, perjamuan Paskah. Yesus bilang sama murid-muridnya, kamu pergi
kalau engkau menemui seorang wanita yang membawa kendi, ikuti dia. Dia akan menunjukkan kamu kemana kita akan melaksanakan perjamuan. Betul? Dia temui wanita yang membawa kendi, diikutin. Dia katakan, guru mau melaksanakan Paskah, kemana kami harus melaksanakan? Ditunjukkanlah tempatnya. Jadi apa yang dikatakan Yesus itu luar biasa ya, terjadi. Dan banyak hal, banyak lagi saudara-saudara. Salah satunya ini. Bahwa sesudah aku bangkit, aku mendahului kamu ke Galilea. Ini saudara-saudara. Jadi kalimat ini, kata mendahului kamu sangat penting. Dalam bahasa aslinya ia mengandung ide bahwa Kristus berjalan di depan, memimpin engkau. Amin. Aku mendahului kamu. Ya. Aku mendahului kamu. Engkau tidak sendiri. Aku akan selalu ada bagi kamu murid-murid. Amin saudaraku ya. Dan saudara hari-hari ini pun saudara-saudara. Saudara tidak sendiri. Engkau berjalan bersama dengan Tuhan. Aku mendahului kamu. Saudara percaya? Amin. Immanuel. Galilea adalah tempat awal pelayanan para murid. Menandakan bahwa meskipun mereka gagal, mereka dapat memulai lagi. Lewat kebangkitan membawa kesempatan baru. Ya. Jadi kehadiran Yesus mendahului dalam setiap segala situasi kehidupan kita, saudara-saudara. Kita akan menghadapi masa depan yang penuh dengan harapan. Kita bisa yakin bahwa Ia telah mendahului kita. Ya. Lewat kebangkitan Yesus kita diingatkan kembali, aku akan mendahului kamu. Dan ini bukan hanya berlaku kepada murid-murid, berlaku bagi saya dan saudara. Berjalanlah bersama dengan Tuhan. Engkau tidak akan mudah takut, khawatir, bimbang dan ragu kalau engkau disertai oleh Tuhan. Haleluya. Dan yang terakhir, janji pertemuan dengan Kristus. Di sana kamu akan melihat Dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Akhirnya ayat ini mengandung janji para murid akan bertemu dengan Yesus yang bangkit. Haleluya. Murid bertemu dengan Yesus. Salam hai bagimu, damai sejahtera. Mereka bertemu dengan Yesus yang sudah bangkit. Jadi sekali lagi bahwa Yesus itu hadir dalam setiap kehidupan saudara. Dia maha hadir. Ingat saudaraku ya. Dia maha tahu. Dimanapun saudara berada, Dia tahu. Apapun yang saudara alami, hadapi hari ini, Dia tahu. Keadaan dunia ini sekarang lagi resesi, Dia tahu. Ya kan? Tapi sebuah pengharapan yang pasti bagi saudara dan saya. Dia sudah bangkit dari kematian. Dia sudah memberikan harapan yang pasti. Hidup kekal yang abadi. Sebab itu bersyukurlah pada pagi hari ini. Kita boleh masih diberikan kesempatan untuk bisa mengucap syukur buat apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Biarlah kita terus membina hubungan kita dengan Tuhan. Kita terus terhubung dengan Dia setiap waktu. Kita terus menjalin persekutuan dengan Dia. Agar kasih-Nya itu semakin sempurna dalam hidup kita. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Sekali lagi. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku.
mampukan ku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku. Ingin ku lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung dengan, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Biarlah engkau boleh terhubung dengan Dia yang ada di tempat ini, selalu melekat di hati. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melekat di hati. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu Tuhan, selalu melekat di hati. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Amin, amin, amin. Berita kebangkitan Yesus harus disampaikan oleh kepada siapa saja. Pada saudara-saudara kita, orang-orang terdekatmu, orang-orang yang kau kasihi. Ceritakanlah dengan jelas berita kebangkitan Yesus. Dia bangkit, dia menang, dia mengampuni dosa umat manusia. Walaupun kita sering gagal untuk melakukan yang terbaik, jangan pernah engkau putus asa. Jangan pernah engkau jauh dari Tuhan. Sekalipun Petrus 3 kali menyangkal Yesus, kasih Tuhan tidak pernah gagal. Kasih Tuhan tidak pernah gagal dalam kehidupan saudara-saudara. Dia tahu apa yang kau alami hari-hari ini. Dia tahu apa yang sedang kau gumuli hari-hari ini. Satu yang dia minta kepada kita, percaya bahwa Yesus selalu ada bagimu. Percaya Dia akan menyertai hidupmu sampai akhir hidupmu. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak segala yang. Kau Allah yang besar, ajaib,
amin. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau. Mari angkat pujian ini sebagai pengakuanmu kepada Dia, Allah yang besar, Allah yang bangkit. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia, amin. Engkau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, amin. Kau mari lebih sungguh lagi katakan, Kau Allah yang besar, Kau Allah yang. Biarlah Kau mengakui Dia sebagai Allah yang besar, akui Dia sebagai Allah yang hebat. Kau selalu mempesona hidupku Tuhan. Segala pujian hanya Kau, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak ku agungkan. Mari agungkan Dia, tinggikan Dia, agungkan Dia Allah yang besar, Dia Allah yang hebat. Kami kagum akan perbuatan-Mu Tuhan, kami kagum akan karya-Mu. Engkau yang sudah bangkit bagi kami, Engkau yang sudah bangkit memberikan kemenangan. Haleluya. Amin. Ya Tuhan. Amin, amin, amin. Engkau sungguh besar, Engkau sungguh hebat. Terima kasih Tuhan. Di hari kemenangan ini saya mau berdoa bagi saudara-saudara. Angkat kedua tanganmu. Ya Allah, Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang perkasa. Engkau yang sudah memberikan kemenangan bagi kami. Hamba berdoa untuk umat-Mu Tuhan, jemaat-Mu ini. Mereka adalah milik-Mu. Mereka adalah milik-Mu. Aku percaya Tuhan, Engkau tidak pernah tinggalkan mereka semua. Apapun keadaannya Tuhan, Engkau tetap ada bagi mereka. Bagi mereka yang menghadapi persoalan hari-hari ini, berikan kekuatan dalam menghadapi setiap persoalan mereka. Diberikan jalan keluar dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat-Mu yang mengalami pergumulan sakit apapun Tuhan, sakit apapun, kuasa-Mu akan terjadi atas hidup mereka semua. Mereka akan mengalami kesembuhan hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Berikan kekuatan, kemampuan bagi mereka untuk menjalani hidup ini. Ada di antara mereka Tuhan yang mungkin sedang bergumul untuk anak-anak mereka. Dalam nama Yesus, biarlah mereka Tuhan boleh menjadi orang tua yang bijaksana, orang tua yang menjadi teladan bagi anak-anak mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Roh Kudus yang akan menaungi hidup mereka sekalian. Biarlah di hari kemenangan ini, kami pun mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Kami akan menang bersama dengan Tuhan. Kami akan kalahkan segala kuasa jahat, kuasa setan yang ingin mengganggu kami, yang ingin merintangi kami untuk melakukan sesuatu yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami kalahkan itu. Karena Yesus yang sudah bangkit, Yesus yang sudah menang. Tuhan, kami yang belum bisa mengampuni orang lain hari ini, Tuhan, pulihkan hati umat-Mu ini, agar pengampunan itu Tuhan terjadi. Mereka boleh mengampuni orang yang pernah menyakiti mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh Tuhan, terima kasih. Turunkan tanganmu. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur punya Tuhan seperti Yesus. Kami bangga punya Engkau. Terima kasih Tuhan. Dan saatnya kami akan memberi korban syukur untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bila setiap umat Tuhan yang memberi dengan sukacita, Tuhan akan memberkati usaha pekerjaan rumah tangga mereka sekalian.
Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Saudara yang diberkati bersama saya katakan amin. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Kita akan memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari bawa persembahan kita yang terbaik di hadapan Tuhan. Kepada petugas disilakan. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Anak Allah Yesus namanya, anak Allah Yesus namanya menyembuhkan, penyucian, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah Yesus namanya menyembuhkan, penyucian. Jemaat Tuhan kami undang bangkit berdiri. Bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi Berarti sebab hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Woo! Amin. Haleluya. Sebab Yesus hidup, hidup kita menjadi berarti. Mari kita angkat tangan, kita akan menerima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu turun atas kami sekalian. Dan hari kemenangan, hari Paskah ini biarlah terus terjadi dalam setiap kehidupan umat-Mu di tempat ini. Sebentar kami akan pulang. Tuhan menyertai perjalanan kami sekalian. Dan berkat Tuhan akan dicurahkan atas kami sekalian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Saudara-saudara jemaat Tuhan, angkatlah kedua tanganmu. Pulanglah dan terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta dan kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan oleh Roh Kudus yang akan menolong memberkati hidupmu dari hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Segala perkara dapat ku tangguh di
Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Amin. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan, segala perkara dapat ku tanggung Tuhan, segala perkara dapat ku tanggung. Kau yang akan memberikan kekuatan bagi kami. Dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan, tetap percaya, tetap percaya Tuhan, tetap percaya, tetap percaya Tuhan setia. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Paskah, selamat hari kemenangan. Tuhan menyertai kita. Haleluya.